Hello student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai mekanisme debit dan kredit dengan membahas soal-soal mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan jasa untuk dibuatkan mekanisme debit dan kreditnya. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 61 sampai dengan 64. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Perhatikan transaksi keuangan berikut. Ingat untuk selalu mencatat akun yang terletak di sisi debit terlebih dahulu, lalu mencatat akun yang terletak di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan pertama. Dika, selaku pemilik perusahaan, menginvestasikan uang tunai sebesar 30 juta rupiah, perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, dan peralatan sebesar 8 juta rupiah sebagai modal awal. Berarti, mekanisme debit dan kreditnya adalah kas bertambah di debit sebesar 30 juta rupiah, perlengkapan bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah, peralatan bertambah di debit sebesar 8 juta rupiah, dan modal bertambah di kredit sebesar 43 juta rupiah. Penjelasannya, akun harta, kas, perlengkapan, dan peralatan jika bertambah dicatat di sisi debit, dan akun modal jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan kedua. Dika membeli perlengkapan seharga 1 juta rupiah, baru dibayar tunai 200.000 rupiah. Berarti, mekanisme debit dan kreditnya adalah perlengkapan bertambah di debit sebesar 1 juta rupiah, kas berkurang di kredit sebesar 200.000 rupiah, dan utang usaha bertambah di kredit sebesar 800.000 rupiah. Penjelasannya, akun harta, perlengkapan jika bertambah dicatat di sisi debit, akun harta, kas jika berkurang dicatat di sisi kredit, dan akun utang usaha jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan ketiga. Dika menerima sebagian uang tunai dari pelanggan sebesar 500.000 rupiah dari pekerjaan jasa yang telah diselesaikan sebesar 800.000 rupiah. Berarti mekanisme debit dan kreditnya adalah kas bertambah di debit sebesar 500.000 rupiah, piutang usaha bertambah di debit sebesar 300.000 rupiah, dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 800.000 rupiah. Penjelasannya, akun harta, kas, dan piutang usaha jika bertambah dicatat di sisi debit, dan akun pendapatan jasa jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan keempat. Dalam menunjang kelancaran usahanya, Dika melakukan peminjaman uang ke bank sebesar 20 juta rupiah sebagai tambahan modal. Berarti, mekanisme debit dan kreditnya adalah kas bertambah di debit sebesar 20 juta rupiah dan utang bank bertambah di kredit sebesar 20 juta rupiah. Penjelasannya, akun harta, kas jika bertambah dicatat di sisi debit, dan akun utang bank jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan kelima. Dika mengeluarkan uang kas perusahaan sebesar 200.000 rupiah untuk membayar utang usaha. Berarti mekanisme debit dan kreditnya adalah utang usaha berkurang di debit sebesar 200.000 rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 200.000 rupiah. Penjelasannya, akun utang usaha jika berkurang dicatat di sisi debit, dan akun harta, kas jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan keenam. Dika mengambil uang kas perusahaan sebesar 500.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Berarti, mekanisme debit dan kreditnya adalah prive bertambah di debit sebesar 500.000 rupiah, dan kas berkurang di kredit sebesar 500.000 rupiah. Penjelasannya, akun lawan modal prive jika bertambah dicatat di sisi debit
dan akun harta kas jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan ke-7, Dika melakukan pembayaran sewa untuk bulan ini sebesar Rp900.000 dan asuransi untuk bulan ini sebesar Rp200.000. Berarti mekanisme debit dan kreditnya adalah beban sewa bertambah di debit sebesar Rp900.000, beban asuransi bertambah di debit sebesar Rp200.000, dan kas berkurang di kredit sebesar Rp1.100.000. Penjelasannya, akun beban, beban sewa, dan beban asuransi jika bertambah dicatat di sisi debit, dan akun harta kas jika berkurang dicatat di sisi kredit. Ke-8, Dika melakukan pembayaran iklan untuk 7 bulan ke depan sebesar Rp3 juta. Berarti mekanisme debit dan kreditnya adalah iklan dibayar di muka bertambah di debit sebesar Rp3 juta dan kas berkurang di kredit sebesar Rp3 juta. Penjelasannya, akun harta iklan dibayar di muka jika bertambah dicatat di sisi debit, dan akun harta kas jika berkurang dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan ke-9, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar Rp600.000 dari harga perolehan. Berarti mekanisme debit dan kreditnya adalah beban penyusutan peralatan bertambah di debit sebesar Rp600.000 dan akumulasi penyusutan peralatan bertambah di kredit sebesar Rp600.000. Penjelasannya, akun beban, beban penyusutan peralatan jika bertambah dicatat di sisi debit, dan akun lawan harta, akumulasi penyusutan peralatan jika bertambah dicatat di sisi kredit. Contoh transaksi keuangan ke-10, perlengkapan yang habis terpakai sebesar Rp700.000. Berarti mekanisme debit dan kreditnya adalah beban perlengkapan bertambah di debit sebesar Rp700.000 dan perlengkapan berkurang di kredit sebesar Rp700.000. Penjelasannya, akun beban perlengkapan jika bertambah dicatat di sisi debit dan akun harta perlengkapan jika berkurang dicatat di sisi kredit. Sekian pembahasan kali ini tentang mekanisme debit dan kredit. Sekarang, lanjutkan latihan yang sudah share di Edmodo di kelas masing-masing ya. Mohon kerjakan dengan teliti. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.